Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Nasiriani dari kelas A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memberikan review pada materi pada pertemuan ke-13, di mana review tersebut mengenai bab 6 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian kesalahan, yang merupakan unsur subjektif tindak pidana, dan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Unsur kesalahan ada 3. Yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab, yang kedua ada adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya ada pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Corak atau bentuk kesengajaan dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Contohnya ketika A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Contohnya ketika A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Akibatnya penembakan tersebut menjadikan kaca restoran pecah, sehingga terhadap pecahnya kaca tersebut ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, yang dimana diatur dalam pasal 406 KUHP. Selanjutnya ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan, di mana ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Quechtar di kota Wijchen, negeri Belanda. Selanjutnya ada sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna, yaitu sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Lalu yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Pembagian atau jenis-jenis pidana ada 8. Yang pertama dolus determinatus, lalu yang kedua ada dolus indeterminatus, lalu yang ketiga ada dolus alternativus, yang keempat ada dolus generalis, yang kelima ada Weber's dolus generalis, yang keenam ada dolus indirectus, yang ketujuh ada dolus premeditatus, yang kedelapan ada dolus repentinus. Selanjutnya ada kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan ada 4. Yang pertama culpa lata, yang kedua culpa lepis, yang ketiga bewusst cult, yang keempat ada unbewusst cult. Kemampuan bertanggung jawab caranya yaitu yang pertama sistem deskriptif, yang kedua sistem normatif, yang ketiga ada sistem deskriptif normatif, di mana KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu sistem deskriptif normatif. Selanjutnya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yang apabila pelaku tindak pidana mempunyai penyakit. Yang pertama kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang milik orang lain. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan sempit. Yang keempat ada nipomani, yaitu penyakit jiwa yang dimana seorang laki-laki ketika bertemu dengan seorang wanita sangat berkeinginan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Yang terakhir ada keadaan mabok, yang dimana hal ini pelaku melakukan mabok secara sengaja agar supaya berani atau tidak malu ketika melakukan tindak pidana, adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.